Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel, NIM 21042246 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul yaitu memahami perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika di balik proses ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Aktor-aktor kunci dalam perumusan kebijakan publik yang pertama pemerintah, yaitu pemangku kepentingan utama dalam perumusan kebijakan publik, adalah pemerintah yang di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan. Yang kedua, masyarakat sipil seperti LSM, kelompok kepentingan, dan media. Yang ketiga, sektor swasta yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan publik karena dampaknya terhadap iklim usaha dan lingkungan operasional mereka. Yang keempat, akademisi dan pakar di berbagai bidang turut memberikan masukan dan perspektif teknis dalam perumusan kebijakan publik. Peran pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik, yaitu sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, mengakomodasi aspirasi masyarakat. Yang ketiga, koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang keempat, implementasi dan evaluasi. Peran masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama, advokasi kebijakan, yaitu masyarakat sipil berperan aktif dalam mengadvokasi isu-isu penting dan mempengaruhi arah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, konsultasi publik. Berbagai bentuk konsultasi publik seperti dengar pendapat dan jaring aspirasi, memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan pandangan mereka. Yang ketiga, kemitraan multi pihak, yaitu kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan terintegrasi. Peran swasta atau sektor bisnis dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama, menyediakan masukan teknis. Yang kedua, advokasi kepentingan bisnis. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Dinamika hubungan antar aktor dalam perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda-beda. Dinamika hubungan antar aktor dapat menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta belum bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Seringkali terjadi konflik atau tarik-menarik kepentingan di antara aktor-aktor tersebut. Pemerintah dapat dominan dalam pengambilan keputusan, sementara masyarakat sipil dan swasta berusaha mempengaruhi proses perumusan. Tantangan dan kendala dalam koordinasi antar aktor. Yang pertama, perbedaan kepentingan, yaitu setiap aktor memiliki kepentingan dan agenda masing-masing yang terkadang berbenturan sehingga membutuhkan kompromi dan negosiasi yang sulit untuk mencapai kesepakatan mereka. Yang kedua, koordinasi yang lemah. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar aktor dapat menghambat sinkronisasi dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya baik anggaran, tenaga ahli maupun waktu dapat menjadi kendala bagi aktor-aktor dalam melakukan proses perumusan kebijakan yang komprehensif. Studi kasus hubungan antar aktor dalam perumusan kebijakan publik di tingkat daerah. Yang pertama, pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota memainkan peran kunci dalam memimpin proses perumusan kebijakan publik. Mereka menyediakan arahan strategis dan mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif berperan dalam mengkaji, menyetujui, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Mereka mewakili suara masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Yang ketiga, organisasi masyarakat sipil seperti LSM, asosiasi profesi, dan kelompok penekan memberikan masukan dan mengadvokasi isu-isu kepentingan publik dalam perumusan kebijakan daerah. Contoh hubungan antar aktor dalam perumusan kebijakan publik di tingkat nasional, yaitu seperti pemerintah pusat, DPR, pelaku industri swasta, serta masyarakat sipil. Mereka berkolaborasi dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pengambilan keputusan terkait kebijakan strategis nasional. Dinamika hubungan antar aktor menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, peran pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar aktor dalam perumusan kebijakan publik di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat sipil, yaitu keterlibatan aktif anggota organisasi masyarakat sipil, adalah kunci untuk memastikan kebijakan publik dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi sektor swasta dapat memberikan masukan berharga terkait implementasi kebijakan dan mendukung pelaksanaannya melalui investasi dan sumber daya.
Dalam perumusan kebijakan, kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting. Pemerintah daerah harus memfasilitasi dialog dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Masyarakat sipil perlu terlibat aktif dalam memberikan masukan kritis, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dengan keahlian teknis dan sumber daya dengan kemitraan yang kuat. Kebijakan publik dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.